Hai, selamat datang di channel Hits Video, channel yang membahas alur cerita film seru dan terbaik. Di video kali ini saya akan mendongeng alur cerita film Mission Impossible Rogue Nation yang dirilis pada tahun 2015. Film ini adalah urutan kelima dari seri film Mission Impossible. Di ending film sebelumnya, kita sudah diperlihatkan bahwa Ethan dan timnya mendapat misi untuk mengejar para teroris yang tergabung dalam organisasi yang disebut sebagai The Syndicate. The Syndicate adalah organisasi yang diisi oleh mantan agen rahasia dari berbagai negara dengan identitas baru dan meminta mereka melakukan misi lapangan tanpa pengawasan. Misi mereka adalah menghancurkan tatanan dunia dan menantang sistem pertahanan negara. Intinya, sindikat ini sangat jahat dan sangat susah untuk diselidiki. Maka dari itu, Ethan dan agen IMF lainnya yaitu Benji dan Luther Stickle akan menyelidiki keberadaan sindikat dan menunjukkan kepada agensi di seluruh dunia bahwa sindikat itu benar-benar ada. Dan dari sinilah cerita Mission Impossible bangsa nakal dimulai. Film dibuka di bandara militer Belarusia, di mana agen IMF yaitu Benji dan William Brand melakukan misi penjegatan paket gas Sara-VX radioaktif yang dikirim oleh sindikat ke Damaskus menggunakan pesawat A400M. Dalam penjegatan tersebut, Benji dan Brand dibantu oleh Luther Stickle yang memberi akses ratas ke Benji dari menara komunikasi. Tapi sayangnya dalam upaya menghentikan mesin pesawat, Benji gagal. Ketika pesawat mulai lepas landas, tiba-tiba Ethan muncul dan melompat ke atas pesawat, lalu cekelan di pintu pesawat. Aksi ini menjadi pembukaan film yang sangat menegangkan. Setelah Benji berhasil membuka pintu pesawat, Ethan langsung masuk kemudian terjun membawa paket gas tersebut. Beberapa hari kemudian, Ethan pergi ke London dan memasuki toko album untuk mencari kaset. Saat album itu diputar, ternyata berisi misi Ethan untuk melacak sindikat. Namun di akhir pesan, terungkaplah kalau yang mengirim pesan adalah sindikat itu sendiri. Jadi bukannya menghilang, The Syndicate malah menantang Ethan. Ethan kemudian melihat keluar ruangan, di mana pegawai toko dibunuh oleh pria berkacamata. Begitu pula dengan Ethan yang menjadi tak tersadarkan diri setelah pesan itu mengeluarkan asap. Sementara itu, di Washington DC, Direktur CIA yaitu Alan Hanley meyakinkan Komite Senat untuk membubarkan IMF dan mengalihkannya ke CIA. Hal itu ditegaskan oleh Hanley kalau IMF sudah menyebabkan banyak kerusuhan. Misalnya seperti peristiwa di film pertama, di mana IMF mencuri daftar agen-agen rahasia, lalu adanya peristiwa ledakan Kremlin yang dilakukan oleh musuh untuk memancing IMF. Meskipun Brand berusaha sebisa mungkin meyakinkan agar IMF tidak ditutup, tapi hasil akhir komit setuju untuk menutup IMF, karena menurut Senat, misi IMF tergantung pada untung-untungan saja. Dengan keputusan akhir inilah, Brand tidak bisa berbuat apa-apa, dan terpaksa bekerja di bawah naungan CIA bersama Benji dan Di sisi lain, Ethan kemudian terbangun dengan keadaan disandra oleh sindikat di ruangan bawah tanah di London. Ia lalu didatangi seorang mata-mata bernama Ilsa Faust yang bekerja untuk sindikat. Gak cuma itu, Ethan juga didatangi seorang mantan agen KGB sekaligus dokter tulang bernama Jenny Vinter yang akan melakukan penyiksaan terhadap Ethan dengan tujuan agar beralih ke pihak mereka. Namun saat Ethan hendak disiksa, Ethan menendang Jenny sampai pingsan, sedangkan Ilsa Faust tiba-tiba menyerang antek-antek Jenny dan membantu Ethan melarikan diri.
Setelah berhasil lolos, Ethan langsung menghubungi Brand sambil menjelaskan kalau sindikat benar-benar ada. Tapi Brand memberitahu Ethan bahwa IMF sudah dibubarkan. Namun karena sindikat ini sangat berbahaya, Ethan dan Brand pun nekat untuk melakukan misi secara diam-diam. Misi itu berupa penangkapan pria berkacamata yang diduga sebagai pemimpin sindikat. 6 bulan kemudian, Hanley mencoba mencari keberadaan Ethan Hunt dengan mengirim tim divisi khusus ke tempat persembunyiannya yang berada di Havana, Kuba. Tapi saat sampai di sana, mereka tidak menemukan Ethan dan hanya mendapati gambar sketsa beberapa anggota sindikat, termasuk Ilsa dan pria berkacamata. Gak cuma itu, Ethan juga memberikan deretan peristiwa kecelakaan tidak wajar yang diduga dilakukan oleh sindikat, seperti hilangnya pesawat 606, kebakaran senjata kimia, dan krisisnya Bank Dunia. Ethan yang kewalahan bekerja sendirian kemudian mengirim Benji undangan acara opera mini di Vienna, Austria. Singkat cerita, sesampainya di sana, Benji diberi kacamata oleh seseorang yang berisi instruksi dari Ethan untuk mencari pria berkacamata. Sedang Ethan diam-diam mengawasi Benji dari kejauhan. Saat acara musik dimulai, Benji langsung menggunakan peralatannya dan mengecek satu persatu para tamu undangan. Tetapi, bukannya menemukan pria berkacamata, Benji malah menemukan seorang pria yang terlihat mencurigakan dengan menyusup ke belakang panggung. Ethan pun langsung mengikuti pria yang ia yakini sebagai anggota sindikat, dan ternyata kemunculan pria itu bermaksud untuk menembak konselir Austria yang kebetulan sekali hadir di acara tersebut. Ethan lalu mulai menyerang pria itu dan berhasil membunuhnya. Namun, tak lama kemudian, Ethan tak sengaja melihat Ilsa yang berusaha mungkin membunuh kanselir. Selain itu, Ethan juga melihat seorang satpam dari arah ruang seberang yang sedang mengarahkan pistolnya ke kanselir Austria. Ethan pun menggagalkan rencana pembunuhan kanselir dengan menembak bahu kanselir terlebih dahulu. Menyadari ada pihak lain yang membantu kanselir, Ilsa pun menembak satpam yang sedang berkelahi dengan Benji. Setelah itu, ia mencoba pergi dari gedung, tetapi sayangnya para petugas mulai berdatangan yang membuat Ilsa terjebak di dalam gedung. Untung saja, Ethan muncul dan membawa Ilsa keluar melalui atap gedung. Namun, sayangnya penyelamatan Ethan terhadap kanselir Austria sia-sia, karena sindikat memiliki rencana lain yaitu mengebom mobil kanselir tersebut. Ethan dan Ilsa lalu dijemput oleh Benji, di mana Ilsa memberitahu Ethan kalau dirinya ternyata agen mata-mata Inggris yang ditugaskan masuk ke dalam sindikat. Namun saat Ilsa membebaskan Ethan kemarin, Ilsa terancam dibunuh oleh pemimpin sindikat. Dan untuk mendapatkan kepercayaannya sindikat kembali, Ilsa harus membunuh kanselir. Bersama dengan itu, sebuah mobil mengikuti ketiganya dari belakang. Ethan pun terpaksa melepaskan Ilsa, sehingga Ilsa bisa menjaga penyamarannya sebagai anggota sindikat. Di samping itu, Hanley yang menganggap sindikat itu mitos, kemudian mendapatkan berita pengeboman kanselir Austria. Ia meyakini bahwa pengeboman itu disebabkan oleh Ethan yang dibantu oleh Benji, karena sebelumnya Benji diam-diam pergi ke acara opera mini. Hanley pun akhirnya mengirim divisi kegiatan khusus untuk menangkap dan membunuh keduanya. Di sisi lain, Ethan membawa Benji ke tempat persembunyiannya sambil menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Ethan memberitahu Benji kalau sindikat ini merupakan anti-IMF yang anggotanya dilatih untuk melakukan serangan dan pembunuhan pada pemimpin dunia yang bisa mengakibatkan perang saudara antar negara.
Sindikat juga merekrut anggotanya yang terdiri dari mantan mata-mata yang dinyatakan hilang ataupun tewas dengan memasukkan kematian mereka. Dan untuk menangkap sindikat, mereka harus memulainya dengan menemukan Ilsa. Kebetulan sekali sebelum Ilsa pergi, Ilsa memberi Ethan sebuah lipstik yang ternyata berisi data tentang fasilitas keamanan di Maroko. Ethan dan Benji pun berencana pergi ke Maroko untuk menemukan Ilsa di sana. Morocco. Di samping itu, Ilsa menemui kepala sindikat yang ternyata pria berkacamata bernama Solomon Land. Land sangat menyayangkan hasil kerja Ilsa tak memuaskan. Berawal dari melepaskan Ethan saat di London dan kali ini gagal menembakkan selir. Namun meskipun begitu, ia memberinya satu kali kesempatan dengan menyuruhnya ke Casablanca, Maroko untuk membobol berangkas data yang dilengkapi keamanan sangat tinggi. Tak hanya itu, Len juga minta Ilsa untuk menangkap Ethan. Find him, please. I've seen that. Singkat cerita, Ethan dan Benji akhirnya sampai di Maroko dan bertemu dengan Ilsa di sebuah hotel. Ilsa lalu mulai bercerita tentang identitas Solomon Land dan segala hal yang berhubungan dengan sindikat. Ilsa juga mengungkapkan kalau ia diutus oleh Land untuk mengambil buku besar yang berisi data identitas mata-mata Land, rekan teroris Land, dan juga seluruh anggota sindikat. Lalu, siapa sih yang menciptakan sindikat ini? Apakah Solomon Land atau admin Lumostar? Mengetahui buku-buku itu sangat penting, Ethan pun tergoda untuk mengambil data tersebut sebagai bukti keberadaan sindikat. Namun, masalahnya data itu disimpan di bawah pembangkit listrik yang dijaga ketat oleh militer. Tak hanya itu, untuk mendapatkannya, mereka juga harus membobol 3 kunci kombinasi, lalu dilanjut melewati analis pengenalan wajah. Meskipun menggunakan topeng penyamaran, mereka tetap saja gagal karena sistem di sana juga menganalisis cara berjalan dan cara berbicara agen. Dan satu-satunya cara adalah Ethan harus masuk ke dalam torus yang berisi air dan menginstal profil Benji ke sistem. Dengan begitu, Benji bisa lolos dari analisis sistem keamanan. That's the only way. Sementara itu di sebelah sana, Brian sengaja menghubungi Luther untuk meminta bantuan menemukan Ethan sebelum CIA menemukannya duluan. How much? I'm looking for her. Keduanya lalu mulai mencari petunjuk dari sketsa wajah Len dan Ilsa. Sampai akhirnya, Luther berhasil melacak keberadaan Ilsa saat di Bandara Casablanca. You're up at the airport in Casablanca. Keesokan harinya, Ethan, Benji, dan Ilsa memulai tugasnya untuk mengambil data identitas anggota sindikat. Di situ, Benji berhasil masuk ke area fasilitas dan melewati keamanan militer. Sedangkan Ethan serta Ilsa terjun payung dan mendarat di atas fasilitas, lalu masuk melalui atap. Ethan kemudian mulai terjun ke dalam torus dan menyelam ke dalam air selama beberapa menit, sementara Ilsa berjaga dari atas. Saat Ethan berhasil menginstal profil Benji tepat waktu, ia kehabisan oksigen dan mulai pingsan. Ilsa yang mulai khawatir pun langsung menyelam menolong Ethan, lalu keluar melalui pintu Palka. Sedang Benji akhirnya berhasil mengambil data sindikatnya. Benji kemudian menemui Ethan yang baru saja tersandar dari mati surinya. Saat Benji menunjukkan file sindikat, Ilsa tiba-tiba menyetrum Benji. Ternyata, Ilsa hanya memanfaatkan usaha Benji dan Ethan. Ilsa kemudian melarikan diri begitu saja membawa data tersebut. Tapi di tengah pelariannya, Ilsa dijemput oleh Janik dan anak buah Len yang lain menggunakan motor. Benji dan Ethan lalu mengendari mobil dan tancap gas untuk mengejar Ilsa. Di dalam pengejarannya, mereka berpapasan dengan Brian dan Luther yang akhirnya membantu pengejaran tersebut.
Saat di perjalanannya, Ethan berhasil menjatuhkan beberapa anak buah Len. Namun saat melewati tangga, mobil Ethan mengalami juntal bolak-balik. Ketika salah satu musuh hendak menembak Ethan, Luther dan Brian datang menabrak musuh tersebut. Ethan kemudian mengambil sepeda motornya dan pergi mengejar Ilsa yang sedang dikejar-kejar oleh dua musuh. Dalam aksinya ini, Ethan berhasil menjatuhkan dua musuh. Namun saat Ethan hampir mengelabui Ilsa, Ilsa tiba-tiba menghadap Ethan di tengah jalan, yang membuat Ethan banting setir dan jatuh ke jalanan. Ilsa lalu melanjutkan perjalanannya dan pergi meninggalkan Ethan begitu saja. Beberapa saat kemudian, Ethan dijemput oleh Benji, Luther, dan Brian. Di sana, Ethan menanyakan Benji apakah Benji menyalin datanya. Benji lalu menunjukkan sebuah flash disk dan menyatakan bahwa dirinya sudah menyalin data sindikat. Hal itu membuat Ethan lega karena seharusnya Ethan tidak harus mengejar Ilsa. Keesokan harinya, Ilsa tidak memberikan data sindikatnya kepada Len dan malah berada di London untuk menemui bosnya yang merupakan kepala agensi M16 bernama Atlee. Ilsa menyerahkan data itu ke Atlee dan menyatakan kalau tugasnya menjadi mata-mata di sindikat sudah selesai. Namun Atlee menolaknya dan bahkan menghapus isi dari data tersebut secara diam-diam. Atlee terus-terusan memaksa Ilsa agar kembali ke sindikat dan mempelajari semua yang dilakukan oleh sindikat. Bahkan, Atlee juga tak segan-segan menyuruh Ilsa agar membunuh Ethan untuk mengembalikan kepercayaan Len ke Ilsa. Mau tak mau, Ilsa pun akhirnya menuruti perintah Atlee. Ethan, Luther, Benji, dan Brian kemudian mengecek isi data sindikat. Namun saat dicek ternyata data itu berisi kotak merah yang hanya bisa dibuka oleh Perdana Menteri Inggris. Dan sudah dipastikan bahwa Len memiliki rencana menculik Perdana Menteri Inggris untuk membuka data tersebut. Jadi, mereka pun mencoba menghentikan aksi penculikan itu dengan menemukan Ilsa terlebih dahulu. Tak memerlukan waktu yang lama, Ethan dan timnya akhirnya berhasil berhadapan dengan Ilsa di bandara. Sedangkan yang lain berjaga di setiap sudut jika nanti Ilsa kabur lagi. Ilsa lalu memberi ponsel ke Ethan yang berisi pesan dari Len. Namun saat dibuka, ternyata menampilkan Benji yang baru saja diculik oleh anak buah Len. Ethan dan Brian pun mencoba mengejar Benji, sedangkan Ilsa berhasil kabur saat akan ditangkap oleh Luther. Sayangnya, pengejaran Ethan sia-sia karena Benji dibawa kabur oleh anak buah Len terlebih dahulu. Bersama dengan itu, Ethan mendapat panggilan dari Len. Ternyata, penangkapan Benji menjadi rencana Ilsa dan Len untuk memaksa Ethan membantunya menculik Perdana Menteri Inggris. Karena demi keselamatan Benji, Ethan pun menerima tugas tersebut. Tapi meskipun begitu, Brian sebenarnya tidak setuju dengan ide menculik PM Inggris. Ia lalu diperintahkan oleh Ethan untuk menghubungi Hanley dan memberitahu apa yang sedang direncanakan oleh Ethan. Can't you see it? Di malam harinya, Hanley pun sampai di acara lelang amal di Oxford Scene yang tentunya dihadiri orang-orang penting termasuk Perdana Menteri Inggris. Setelah tahu rencana Ethan dari Brian, Hanley mencoba berbicara ke Atlee yang kebetulan sekali hadir dalam acara tersebut. Ia memberitahu Atlee kalau PM Inggris berada dalam bahaya. Atlee pun segera membawa Perdana Menteri Inggris ke sebuah ruangan yang aman bersama Hanley dan juga Brian. Di sana, Brian menjelaskan semuanya tentang Ethan maupun sindikat. Mendengar penjelasan itu, Perdana Menteri pun terkejut karena sindikat merupakan organisasi yang dibentuk oleh Atlee itu sendiri. Namun, operasinya ditolak oleh Perdana Menteri karena sindikat terlalu berbahaya. Jadi sekarang sudah jelas kalau pendiri sindikat itu ternyata adalah Atlee, dan Len merupakan ketua sindikat yang membelot dari Atlee. Sedangkan isi dari kotak merah adalah anggaran dana yang hanya dikendalikan oleh Perdana Menteri. Itulah mengapa Len ingin menculik Perdana Menteri karena ingin mengambil dana tersebut. Prime Minister, there is no syndicate. Bersama dengan itu, Atlee tiba-tiba menembak bius Perdana Menteri.
Ternyata orang di balik topeng Atlee adalah Ethan yang sedang menyamar. Gak cuma itu, Luther juga menjebak Atlee yang asli agar datang ke ruangan mereka. Dengan begitu, Ethan juga bisa menjatuhkan Atlee. Setelah Atlee terjebak, Ethan pun berhasil membuktikan tentang keberadaan sindikat kepada Hanley. Tak hanya itu, mereka juga sekarang tahu kalau Atlee yang memanfaatkan Ilsa untuk melakukan kejahatannya. Mereka kemudian menggunakan biometrik Perdana Menteri untuk membuka file kotak merah dan mengirimnya ke Luther. The prompt is Ghibli. Setelah mendapatkan filenya, Ethan, Luther, dan Brian berkumpul kembali dan mulai berdiskusi bagaimana caranya untuk menyelamatkan Benji. Di sini, Ethan memiliki ide yang cemerlang tapi sangat beresiko, yaitu mengingat semua data dana dalam kotak merah dan menghancurkan disknya. Setelah menghafal semua data dana, Ethan pergi ke tempat yang sudah ditentukan oleh Len, tepatnya di pusat keramaian di mana Benji dipasang bom di badannya. Sedang Ilsa duduk di sampingnya dan di area sekitar terlihat ante-ante Len yang sedang mengawasi Ethan. Dengan melalui lensa kamera di mata Benji, Ethan pun mulai berkomunikasi dengan Len dan mengatakan kalau disk kotak merah yang Len butuhkan sudah hancur, dan satu-satunya orang yang tahu semua isinya adalah Ethan. Jadi bagaimanapun juga Len terpaksa mematikan bom di tubuh Benji agar Ethan tetap hidup. Benji kemudian dilepaskan dan dijemput oleh Brian, sedang Ethan dan Ilsa menyerang anak buah Len dan melarikan diri dari mereka. Keduanya lari melewati perkotaan sampai akhirnya Ethan dan Ilsa berpisah untuk melawan ante-ante Len, di mana Ilsa melawan Janik dan berhasil membunuhnya. Sementara itu, Ethan masih berlarian di ganggang kota. Ethan lalu dihadapkan dengan Solomon Len. Ethan lalu mancing Len agar masuk ke dalam lubang selokan. Dan saat Len turun ke lubang itu, ternyata Luther dan Brian sudah menyiapkan jebakan untuk mengepung Len menggunakan kaca anti peluru. Kini, akhirnya Len merasakan apa yang ia lakukan ke Ethan pada di awal film. Mereka kemudian menyemprotkan gas bius dan membawa Len ke dalam mobil polisi. Pada hari itu juga menjadi hari perpisahan Ethan dan Ilsa, karena Ilsa tak mau ikut tembak-tembakan lagi dan lebih memilih jualan pecel lele. Beberapa hari kemudian, Hanley dan Brian kembali menghadap ke Komite Senat. Dan setelah Hanley mengetahui kalau agen IMF melakukan tugas yang sangat baik dalam menguak sindikat, Hanley pun minta ke komite untuk menghentikan kembali IMF. Alhasil, IMF pun kini kembali dipulihkan, dan nasib baik juga untuk Hanley yang mendapat jabatan baru yaitu sebagai sekretaris IMF. Film pun bersambung. Oke guys, terima kasih buat kalian yang telah support channel ini. Semoga kedepannya admin akan lebih baik lagi dari sebelumnya.